Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Kak Novi. Di sini kakak akan menjelaskan tentang gelombang mekanik. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, akan terlebih dahulu kita mengetahui kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu kompetisi dasar. 1. Menganalisis karakteristik dari gelombang mekanik. Yang kedua yaitu mengajukan gagasan penyelesaian masalah tentang karakteristik gelombang mekanik, misalnya pada tali. Yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. 1. Menyebutkan karakteristik dari gelombang mekanik. Yang kedua, menjelaskan konsep dari pemantulan gelombang mekanik. Yang ketiga, menelaah persamaan dari pembiasan gelombang. Dan yang terakhir yaitu melakukan eksperimen mengenai pemantulan dan pembiasan gelombang pada permukaan air. Nah, di sini juga ada terlihat peta konsep dari gelombang. Gelombang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik dibagi berdasarkan medium perambatannya, yaitu menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Kedua gelombang tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Akan tetapi sebagai pembeda dari gelombang longitudinal dan transversal, yaitu ada pada polarisasi gelombang mekanik. Untuk lebih lanjutnya lagi akan dibahas di video selanjutnya. Untuk materi yang akan dijelaskan di sini yaitu tentang pemantulan dan pembiasan gelombang mekanik. Sebelum itu, gelombang merupakan sebuah getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang dalam perambatannya mempunyai arah getaran yang sejajar. Contohnya pada gelombang bunyi dan pegas. Sedangkan gelombang transversal merupakan gelombang yang dalam perambatannya bergerak tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya terjadi pada gelombang permukaan air dan gelombang tali. Setiap gelombang merambat dengan arah tertentu. Arah rambatan suatu gelombang disebut dengan sinar gelombang. Jarak antara muka gelombang yang berdekatan sama dengan satu panjang gelombang. Persamaan dari gelombang mekanik yaitu T sama dengan T kecil per N kecil, F sama dengan N kecil per T kecil, di mana T sama dengan 1 per F, sedangkan Pi sama dengan lambda kali F atau lambda per T, dengan keterangan T merupakan periode, F merupakan frekuensi, N merupakan banyak gelombang, T merupakan waktu, lambda merupakan panjang gelombang, dan V merupakan cepat rambat gelombang. Gelombang mekanik memiliki beberapa ciri dan sifat-sifat gelombang mekanik, yaitu yang pertama ada pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pemantulan dan pembiasan. Yang pertama yaitu pemantulan. Pemantulan merupakan pembelokan arah rambat gelombang karena mengenai bidang batas medium yang berbeda. Pemantulan gelombang dapat dilihat pada gelombang tali, di mana medium yang berada di seberang ujung tali adalah medium yang berbeda. Jika gelombang sampai ke ujung tali, maka gelombang tersebut mengalami pemantulan dan akan merambat ke arah yang berlawanan. Hal ini juga berlaku pada pemantulan gelombang air, bisa dilihat pada video di samping. Sudut datang dapat dijelaskan sebagai sudut yang dibuat oleh gelombang datang
terhadap garis tegak lurus permukaan pantul. Kemudian sudut pantul merupakan sudut yang dibentuk oleh gelombang yang telah dipantulkan. Dan demikian hukum pemantulan, yaitu menyatakan bahwa sudut datang sama persis dengan sudut pantul. Yang kedua yaitu tentang pembiasan gelombang mekanik. Pembiasan gelombang merupakan peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang. Hal ini dapat terjadi jika gelombang tersebut melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias ini menyatakan bahwa kerapatan dari suatu medium. Panjang gelombangnya akan bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan kelajuan, tapi tidak ada perubahan dari frekuensinya. Sedangkan panjang gelombang yang merambat dari suatu medium adalah tetap. Gelombang juga dapat merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya pada permukaan air dan tangki riak, atau seperti video di samping, menunjukkan bahwa pensil terlihat patah apabila dicelupkan ke dalam air dalam suatu wadah. Ini tampak bahwa panjang gelombang di tempat yang lebih besar itu berarti dalam, dan sedangkan panjang gelombang di tempat yang lebih dangkal itu sedikit atau kecil. Hal ini bisa dilihat pada gambar di samping. Ketika suatu gelombang merambat dari suatu medium ke medium yang lain, maka cepat rambat dan panjang gelombang berubah, tetapi frekuensinya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa I1 lebih besar daripada I2. Artinya, cepat lambat gelombang pertama lebih besar dari cepat lambat gelombang kedua. Kemudian, jika medium 1 adalah ruang hampa, maka perbandingan antara cepat rambat cahaya di ruang dan di sebuah medium disebut dengan indeks bias mutlak medium. Secara umum, indeks bias mutlak dituliskan sebagai berikut. N sama dengan C per V, dengan keterangan N merupakan indeks bias mutlak medium, C merupakan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan nilai 3 × 10⁸ meter per sekon, V merupakan cepat rambat cahaya di medium. Persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan gelombang yaitu sin I per sin R sama dengan N21. Jika nilai dari N21 dalam persamaan kita ganti dengan indeks bias dan diambil sudut datang I sama dengan θ1 dan sudut bias R sama dengan θ2, maka diperoleh hasil sin I per sin R sama dengan N21. Maka hasil yang diperoleh yaitu N1 kali sin θ1 sama dengan N2 kali sin θ2, dengan keterangan I merupakan sudut datang, R merupakan sudut bias, N12 merupakan indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1, V1 sama dengan kecepatan medium 1, V2 merupakan kecepatan medium 2. Jadi, hukum pembiasan berbunyi, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada suatu bidang datar. Jika gelombang datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar gelombang itu akan dibiaskan mendekati garis normal, dan jika gelombang datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sekian materi yang kakak jelaskan untuk video kali ini. See you next time dan bye-bye.